Tapi baru pertama kali nih Pak di podcast. Oh ya? Oh. Belum pernah. Bila mentari bersinar lagi. Satu kata aja ya menggambarkan infrastruktur Indonesia. Menurut Bapak apa? Ini spontan. Spontan ini. Pemerataan itu bukan dibagi rata. Iya. Ya. Pemerataan itu melaksanakan pembangunan yang merata secara bertahap. Artinya fokus tiap tahun. Misalnya kalau ada Pak Sekap, ya Pak Setnek, saya itu nggak pernah ngomong kerjaan. Gitu. Harusnya, tapi nggak ada yang berani. Gak ada yang berani. Net, langsung aja kita sambut Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Oke. Halo Pak Bas, apa Halo. kabar? Baik. Terima kasih saya diundang di podcast ini. Terima Tapi kasih kembali Pak. Tadinya saya pikir, apa sih podcast? Mau diapain saya ini? Gitu. Tapi baru pertama kali nih Pak di podcast. Oh ya? Oh. Belum pernah. Luar biasa nih sekretariat kabinet ya Pak ya. Iya. Karena Semoga- diundang Pak Pramono Anung dan Mbak Bini saya mau datang. Aduh, alhamdulillah. Semoga kedepannya semakin sukses, Pak Bas. Amin. Ini Bapak topi ikoniknya kok nggak dipakai, Pak? Ini topi ikonik ini memang sangat berharga buat saya. Nanti kalau saya pensiun mau saya lelang Jadi. buat sanggup pensiun. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Karena itu memang 5 tahun saya pakai nemenin saya untuk membangun bendungan, bangun jalan tol, membangun jembatan gantung, semuanya selalu saya pakai. Tapi dengan topi itu juga saya sering bertengkar sama istri saya. Oh, ya. Jadi kawan kabinet, kalau yang belum tahu, Pak Bas ini punya nih punya topi yang sangat legendaris nih seperti yang ada di foto. Nah, Pak, ada cerita apa Pak dengan topi ini dari awalnya sampai bisa berantem sama istrinya? Karena sudah sangat beler gitu ya. Oh, Istri saya bilang, kamu ngapain pakai kayak gitu? Nanti kira istrinya nggak ngurusin gitu ya. Jadi saya pernah sekali mau berangkat ke lapangan, saya nyari topi, diumpetin sama istri saya. Saya marah besar itu. Bapak nggak coba cari yang baru? Karena itu sudah nyaman pakai itu. Gitu. Nyaman ya Pak, betul. Iya, oke. Setuju. Ini tuh topi yang sangat legendaris setiap Pak Bas ke tempat infrastruktur melakukan peresmian bersama Pak Presiden sering memakai topi ini. Tapi juga kalau lagi ngedrum topinya dipakai, cuman dibalik ya Pak ya. Karena kalau pakai itu ngedrum kan nggak kelihatan mukanya, Iya, nggak sopan. Oh biar kelihatan Pak mukanya Iya, ya kan. Iya. Pak Bas, Oke. saya bingung nih Pak. Jadi ngomong-ngomong tentang ngedrum Kalau ngedrum bingung tadi. pegangan itu harusnya dipegangin kalau bingung. Bapaknya bisa aja nih, saya tuh beneran tapi Pak bingung ya. Apa? Jadi No. sebenarnya Bapak menteri atau pemain drum? Ya ini kalau play hard, work hard, working Setuju, hard, setuju. playing hard. Jadi main band, main drum khususnya itu bukan hanya hiburan buat saya, tapi kayak olahraga buat saya. Oke? Main drum 1-2 jam udah berkeringat, pulang mandi tidur gitu ya. Dan itu memang salah satu mungkin satu-satunya hobi saya selain olahraga saya berenang. Jadi olahraga saya hanya berenang karena memang sudah umur tadi bapak tadi. Tapi juga dengan ngedrum tadi juga semua bisa rilis. Ngomong-ngomong yang dipanggil Bapak tuh nggak selalu berumur lah Pak. Oh gitu ya. Kalau udah punya gaji sendiri biasanya tiba-tiba dipanggil Pak itu. Ini saya juga ngelihat nih Bapak sering ngedrum bersama band Gigi. Bahkan yang legendaris itu juga waktu Bapak ngedrum pakai toga. Nah ini gimana nih Pak ceritanya nih Pak? Di gambar ini. Iya, kalau dengan band saya main dengan Iwan Fals, dengan Gigi. Yang terakhir waktu Kaset Press mengadakan festival atau lomba badminton. Oh, Itu saya dengan Raja. Okay? Oh gitu. Oh ya itu. Jadi happy aja. Yang penting kita serius. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita santai tapi serius, pasti bisa main dengan baik. Kalau yang dengan toga ini, saya waktu diberi atau dianugerahi Dr. Honoris Causa di ITB. Ya. Nah, saya pikir walaupun dengan akademik
event gitu, kita juga jangan lupa dengan kegiatan budaya seperti ini. Ini saya anggap sebagai budaya. Bagus banget Pak ini. Dan ini yang main harmonika rektornya. Oh, Oke. luar biasa. Rektor ITB-nya ikut main dan beliau memang jago main harmonika. Oke. Siap. Bagus banget loh Pak ini. By Saya the way, malah nggak punya itu oh, foto harmonikanya? Apa fotonya? Fotonya. Nanti boleh kita kasih Pak kalau Itu lihat fotonya. tuh, bluesy rock. Itu istilah saya tuh, bluesy rock. Apa itu Pak artinya? Ya, yang rock yang ngeblues. Oh, kesukaan Bapak ya? Iya, bluesy rock. Iya, ngomong-ngomong kesukaan Bapak nih, waktu itu Bapak juga pernah ya Pak diundang sama Presiden Jokowi yang lagi makan siang, tapi diiringi musik Metallica dan Oh, itu hobinya beliau kan? kalau bukan Bapak hobi suka ya? juga nggak? Ya, jadi saya lebih ke arah bluesy rock. Kalau beliau kan metal. Iya. Oke. Kalau saya rocknya, jadi kayak slow rock yang drumnya bisa dinikmati, lagunya bisa dinikmati. Kalau beliau memang mungkin lebih muda ya, beliau jadi metal, lebih suka kepada metal. Wah, gitu ya. Tapi Bapak suka juga kan? Oh iya. Punya musisi idola nggak Pak? Saya punya musisi idola. Kenapa emang? Boleh tahu dong Pak, kawan kabinet pengen tahu nih siapa. Kalau saya musisinya yang cocok buat saya, Iwan Fals. Wih, luar biasa. Berarti dari tanah air ya Pak ya? Iya. Kalau yang luar negeri saya malah banyak nggak kenal. Oh gitu Pak. Oh. Lagunya Iwan Fals. Coba Pak, tolong nyanyiin coba Pak. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ih, bagus banget. Itu susah membedakan mana aslinya. Sama Iwan Fals dan Pak Bas. Iya. Iya, saya juga Hampir nggak sama tahu. itu. Oke. Warna lagunya apa warna suaranya nih Pak? Hebat deh Pak Bas ini emang luar biasa ya. Tadi pemain drum, menteri, sekarang penyanyi. Sekarang saya juga mau membahas yang lain nih Pak. Oke. Karena kan era digital udah pada sangat maju ya Pak. Iya. Sekarang banyak Nah, sekali. jangan ngeledek lah pokoknya yang gitu-gitu. Kita bicara yang Apa program nih, Pak? gitu. Ya. Jangan. Saya tahu Bapak arahnya. tahu aja saya mau ngeledek. Aduh Pak, nggak apa-apa lah Pak. Ini tuh kawan kabinet pengen tahu. Apa? Jadi Bapak udah tahu nih saya mau nanya apa? Tahu saya. Coba kira-kira cuman. Iya Pak, jadi kan pejabat publik zaman sekarang kalau misalnya milenial sudah melek ya sama era digital, itu banyak banget sekarang yang ngedit-ngedit foto. Nah biasanya pejabat publik takut nih Pak sama kata-kata viral. Tapi kayaknya Pak Bas nih beda sama pejabat publik lainnya. Kalau yang lainnya takut, kalau Pak Bas ini kalau saya browsing, saya cari nama Pak Basuki Hadi Mulyono yang keluar foto-foto lucu dari salaman sama diri sendiri, sama PU Permen. Waduh luar biasa. Cerita dong dikit Pak. Oke, kalau saya soal yang digital ini memang agak nggak melek gitu ya. Tapi saya tahu powernya dari digital equipment itu. Tapi saya nggak terlalu hobi gitu main itu. Jadi handphone saya masih Nokia. Tapi Iya, itu, betul. tapi yang membanggakan Itu juga. Nokia berapa Mana ini? Pak, lihat coba-coba. Tuh. Waduh, kawan kabinet ada yang masih pakai Nokia. Bapak Jadi- sebenarnya punya Nokia sama punya smartphone atau cuma Nokia aja? Nokia aja. Wah. Kalau ya WA yang di ajudan, kalau saya hanya pegang ini. Dan ini Pak, di seluruh dunia hanya 2 orang yang pakai. Bapak sama? Saya Perdana Menteri Belanda. Iya benar, ada juga ya Pak, itu Iya. fotonya viral juga. Iya kan? Karena 2 kali saya jemput beliau di Halim. Yang pertama kali saya tanya, mana handphonemu? Tetap sama. Jadi masih janjian ya Pak, harus selalu Iya. tetap pakai itu. Oke, ya. Dengan ini kan kita fokus telepon dan SMS. SMS dan telepon aja. Bu Menteri Keuangan tuh selalu protes. Tapi kalau Bu Menteri Keuangan juga kalau saya SMS bales dengan SMS. Siapa yang nggak mau balas Pak Bas? Nggak ada yang berani. Dengan SMS. Gitu. Iya, saya juga kalau di SMS pasti Oke, balas Pak sama oke. Bapak mah.
Pak Bas, nah kalau misalnya kita ngomongin karir nih Pak tadi, kalau misalnya ngomongin karir Pak Bas nih beda dengan menteri-menteri yang lain. Kalau menteri yang lain kan ditunjuk, tapi kalau sama Pak Bas juga ditunjuk, tapi Pak Bas meniti karir dari ASN dari bawah. Yeah. Jadi gimana Pak awal perjalanan karir Bapak dari awal sampai bisa menjadi orang nomor 1 di PUPR? Waduh, panjang itu Mbak, tapi short ya. Saya memang dulu masuk Universitas Gadjah Mada di geologi pengen jadi kerja di minyak. Tapi karena saya ekskursi besar bersama ITB, kemudian di Riau, di Caltex waktu itu, dan kemudian skripsi saya di Talang Akar dengan Stanford, akhirnya saya memutuskan nggak bisa kerja di minyak karena terlalu eksklusif. Ibu saya nanya, loh kamu dulu masuk, karena kecil saya di Pelaju, di Palembang. Tapi dengan adanya ekskursi dan skripsi itu yang terlalu eksklusif, jiwa saya nggak suka. Akhirnya saya masuk PU yang ngebor tapi ngebor air tanah. Bukan ngebor minyak di Jawa Tengah. Jadi saya masuk PU bukan di Jakarta, di Semarang Pak. Di proyek di Jawa Tengah. 80 sampai 84. Kemudian dipindahkan ke NTT. 84 sampai 87 di air tanah. Dan 87 saya sekolah ke Amerika. Untuk S2 dan S3 saya. Makanya di Colorado ya Pak? Colorado. Karena saya kerja di PU, saya ngambil jurusan sipil. Karena saya S1-nya geologi, S2 saya harus pindah ke sipil. Dan S3 di sipil. Kemudian pulang ke Jakarta, nggak boleh lagi ke daerah. Saya di Patimura. Tahun 93. Sampai selanjutnya, macam-macam. Banyak sekali berarti ganti-ganti jabatan, tapi nggak boleh ke daerah lagi gitu. Nggak boleh, tapi akhirnya saya alhamdulillah ditunjuk sebagai Direktur Jenderal termuda waktu itu. Alhamdulillah Pak. Umur 48 di PU. Padahal waktu itu kan PU banyak sekali para senior saya yang jago-jago. Tapi Pak Menteri almarhum Pak Sunarno waktu itu menunjuk saya sebagai Dirjen Sumber Daya Air atau Pengairan. Kemudian selanjutnya menjadi Kepala Badan Litbang dari 2023, 2025 Dirjen, 2025 sampai 2027 Kabalitbang, 2007 sampai 2013 belum itu Pak. Inspektur Jenderal, 2013 sampai 2014 sebelum diangkat sebagai Menteri sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang. Tapi sebetulnya yang berkesan buat saya selain Direktur Jenderal, saya ditunjuk pada saat adanya bencana-bencana. Pasti sebagai tim atau ketua tim. Tsunami 2004. Itu saya sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, saya mengetuai tim di sana. Kemudian Yahukimo kelaparan, saya juga ditunjuk sebagai tim penanggulangan. Kemudian amblesnya Cipularang. Terakhir bukan Purworejo. Sidoarjo. Sorry Pak, koreksi. Timnas lumpur. Jadi saya bisa menyampaikan I was born for disaster. Oh, luar biasa. Jadi karena disaster lah Pak Bas hadir. Karena untuk disaster itu keluar karakter seseorang. Berarti benar tadi PUPR-men ya Pak? Itu benar banget itu. Menangani disaster itu keluar karakter orang. Iya, setuju Pak. Leadership maupun personal karakter. Iya, setuju. Keluar. Dari hati. Iya. Karena akhirnya menangani disaster itu harus dengan love. Dengan cinta. Apapun mau kompetensi, mau macam-macam, tapi terakhir love. Iya. Harus menangani disaster dengan love. Kalau enggak pasti tewas kita. Tapi sebenarnya kalau selama ini kan Bapak udah 2 periode nih Pak Bas sama Pak Presiden Jokowi ini, pengalaman paling seru bekerja bersama Pak Presiden itu apa Pak? Ada cerita? Ya boleh. Saya kalau menemani beliau gitu, mendampingi beliau, itu saya kalau ada Pak Sekap, ya Pak Setnek, saya itu nggak pernah ngomong kerjaan.
Ya. Jadi ngomonginnya apa dong? Ngomong yang rileks. Kalau masalah itu kan Pak Presiden pasti lebih banyak, sudah banyak. Jadi saya nggak pernah memberikan masalah. Yang paling berkesan pada saya kalau mendampingi beliau itu yang terjaga di lapangan itu adalah sholat kita tidak pasti terjaga. Oh, luar biasa ya Pak. Iya. Mau duhur dan pasti karena di jamak kasar kan. Jumatan juga gitu. Tapi yang tidak terjaga makannya. Yang tidak terjaga makannya tuh berarti makannya sering makan apa jarang makan nih Pak? Jarang makan. Kan tadi nggak ngebahas kerjaan, tapi kok tetap jarang makan? Iya. Jadi kita ngikutin beliau itu ya. Jadi kalau sholat pasti terjaga. Tapi kalau makan siang dia jam 4. Oh. Bahkan pernah dulu tapi itu makan siang hampir maghrib. Makan Waduh, siang. itu bukan makan siang. Makan, makanya. Ya. Tapi sekarang udah kesini sudah lebih tertib.